Jangan pakai kohe teman-teman ya. Mendingan kita fokus walaupun lahan kita kecil ya. Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang tata cara olah lahan teman-teman. Ya jadi olah lahan ini kuat sekali kaitannya sama layu fusarium, kemudian bakteri ya. Dan juga ini pertumbuhan. Pertumbuhan akan bisa cepat dan lambat itu tergantung dari kita olah lahan teman-teman. Nah ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi kita bagi dua teman-teman, untuk tanaman tahunan dan juga tanaman hortikultura, supaya teman-teman yang bolak-balik misalnya sudah sudah endemik di situ fusariumnya atau layu bakteri, jadi nanam apa-apa ya layu, nanam apa-apa ya busuk gitu ya. Nah itu harus diolah lahan dulu teman-teman, supaya itu nggak ngulang-ngulang terus. Ya jadi yang pertama ini saya ceritain dulu, kemarin kita olah lahan sebenarnya agak kurang baik teman-teman. Ya kita kemarin pakai alat berat ada 3 macam, 2 alat berat sama 1 traktor teman-teman. Ya jadi pertama itu kita doser ya kan. Nah ini doser, kenapa saya pilih doser ketimbang manual gitu ya, karena ini batangnya besar-besar sekali teman-teman ya, paling tidak itu diameter batang itu udah ada yang sampai 20 cm gitu. Jadi kalau kita mau pakai manual dan nggak pakai alat akan sangat merepotkan. Belum lagi di tempat kita ini tenaga kerja untuk di perkebunan pertanian ini sangat terbatas teman-teman. Jadi agak kesulitan kita nyari tenaga kerjanya ya. Jadi mendingan udah kita pakai alat berat. Jadi kita doser semua ini awalnya. Nah kelemahan dari doser itu adalah dia akan mendorong semuanya, terutama adalah permukaan atau topsoilnya teman-teman ya. Jadi humus-humus itu akan lari ke area yang bawah-bawah, yang atas humusnya ke kikis semua ya. Nah tapi ya sudah nggak apa-apa, yang penting kita mau jadi lahan ini nantinya jadi bagus gitu ya, rata, kemudian kemiringannya juga kita perhatikan. Kenapa? Karena duren, kita kan mau nanam duren di sini teman-teman ya. Kalau kemiringannya nggak diperhatikan, nanti dia ini air itu terlalu banyak di dalam tanah ya, sehingga nggak bisa napas nanti itu akarnya ya. Nah ini habis kita doser ternyata ada kendala teman-teman, dosernya nyalep, bahasa sini nyalep ngomongnya, kalau bahasa itu apa, kepater ini apa ya. Jadi dia ini air semua isinya teman-teman, yang daerah bawah sini itu banyak sekali airnya. Jadi begitu doser itu mau ngerapikan ya, setelah dia doser pertama kan langsung diulang lagi untuk ngerapikan, ngeratakan. Itu masuk rupanya ya. Jadi nggak bisa keluar. Akhirnya kita harus panggil alat berat satu lagi, kita pakai eksavator keluarin. Nah habis itu baru kita nggak jadi pakai doser lagi. Yang kedua kita pakaikan eksavator untuk merapikan ya. Setelah dirapikan sudah rapi, kita anggap sudah cukup, baru kita traktor. Nah jadi penggunaan traktor ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena tanah ini adalah bukan lagi tanah topsoil ya, jadi tanah yang udah subsoil, jadi di lapisan keduanya. Walaupun masih ada lah sisa-sisa topsoil sedikit-sedikit gitu, tapi kan itu tidak signifikan ya. Jadi kita harus traktor dengan rotari teman-teman ya. Kita pakai rotari supaya apa ya, supaya oksigen itu bisa masuk pertama kali itu, supaya siapa tahu nanti di situ kan kita nggak tahu ya, di situ ada bakteri baik atau bakteri jahatnya gitu, supaya terekspos sama matahari yang pertama. Jadi mati-mati semua, udahlah nanti kita suplai lagi pakai Trico bisa, atau mungkin pakai Vertibio nantinya gitu ya. Nah kemudian setelah kita traktor, oksigen akan naik, kemudian sisa-sisa rumput-rumput yang lama teman-teman itu terdekomposisinya akan lebih cepat. Nah habis kita traktor udah rata rapi, baru kita cangkulin area yang mau kita tanam ya. Jadi untuk kebun durian kita di sini kita pakai jarak ekstrim 12x12 teman-teman, jauh sekali ya, karena kita pikir ini jangka panjang dan kita juga nggak ada rencana apa yang jangka pendek. Jadi ya sudahlah 12-12 supaya nanti, karena gini, kadang-kadang ada teman-teman maunya jaraknya pendek 10-10 atau mungkin 7-10 gitu ya. Itu ya nggak masalah, lahan-lahan kita kan bebas gitu ya. Cuma yang jadi kendala adalah pada saat tanaman itu peaknya atau produksi hasil terbanyak, dia udah ketemu, kan rugi di kita ya kan, lagi banyak-banyaknya udah ketemu, menurun produksinya teman-teman. Nah itu yang kita nggak mau, mendingan kita 12 udah nggak apa-apa, mau 10-20 tahun ya aman lah gitu ya. Nanti baru sampingnya kita selain pakai apalah gitu ya, untuk nunggu dia panen teman-teman. Nah kemudian dengan kondisi bersih sekali seperti ini, nggak ada rumputnya, ini kenapa teman-teman? Kita bukan senang ya kalau tanahnya bersih sekali nggak ada rumput, tuh bukan senang teman-teman, karena tanah di kita ini hitam, sangat hitam sekali teman-teman. Jadi kalau hitam
resiko tidak ada rumput itu adalah saat panas begini, matahari panas. Hitam ini sifatnya adalah menyerap cahaya, teman-teman. Jadi bawahnya ikut panas, apalagi dengan kondisi air banyak. Ya, jadi sini banyak sekali air dari lahan-lahan di atas sana. Jadi kita bikin drainase dari ujung sana depan sampai ke sini. Tujuannya adalah apa? Untuk mengeringkan air yang ada di dalamnya, teman-teman. Ya, jadi drainase ini sangat penting. Kenapa? Nggak bisa napas kalau kita nggak mau keringin. Ujung-ujungnya adalah apa? Dia nggak layu karena bakteri, dia nggak layu karena fusarium, tapi dia layu karena air yang terlalu banyak, oksigen yang nggak ada di akar. Nah, itu dia mati, teman-teman. Makanya kita harus seimbangin, lihat kondisinya, ya drainasenya bagaimana gitu. Nah, setelah kita keringin begini, nah ini baru rumputnya mau keluar, ya kan? Ini udah 1 bulan lebih loh. Ya, dari bulan Desember kita kan sampai sekarang ini yang sini, daerah sini ini nggak ada. Kalau yang atas sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, kemarin kita udah ukur, kemudian kita juga sudah aplikasikan kapur ya untuk menetralisir racun-racun karena dia tanah subsoil maupun topsoil pun kita mesti pakai kapur untuk nantinya memaksimalkan unsur hara serapannya, teman-teman ya. Nah, setelah itu tanah ini kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Jadi kita mau kasih pupuk organik, teman-teman, untuk memperbanyak mikroba di tanah sehingga nanti kesuburan tanah bisa meningkat. CN rasionya sesuai ya di 20. Saya mau CN rasio di 20, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau sudah nanti itu baru nanti kita, karena ini konsepnya adalah nantinya untuk agrowisata, teman-teman. Jadi kita akan tanam di sini rumput gajah. Ya, rumput gajah mini lah. Jadi biar lebih bagus bisa main bola juga kan kalau lagi santai-santai gitu ya. Nah, itu sekilas, teman-teman, cara kita olah lahan ya. Nanti kita bahas buat teman-teman yang duren ya. Nanti kita tanam di sini. Kopi juga kita ada rencana, teman-teman, ya, sama coklat. Kita akan tanam di lahan yang lain. Ya, nanti kita bahas ke sana. Jadi banyak tanaman. Kenapa saya pilih tanaman tahunan? Karena tenaga kerja, teman-teman. Saya nggak bisa ngerjakan semuanya sendiri. Sedangkan keterbatasan orang itu nyarinya setengah mati kadang-kadang gitu loh. Ya, jadi kalau nggak ada orang mau gimana ya, kita nggak bisa produksi, ujung-ujungnya percuma, teman-teman ya. Mendingan kita fokus walaupun lahan kita kecil ya, tapi kalau kita mau olah benar-benar itu nanti pasti hasilnya juga nggak akan meleset lah terlalu jauh ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang hortikultura gimana cara mengelolanya ya, yuk simak video ini. Oke, teman-teman ya, untuk fusarium dan olah lahan hubungannya sangat erat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman malas olah lahan, apalagi di lahan itu sudah bolak-balik, teman-teman nanam cabai, terong atau apapun itu pokoknya kena fusarium. Nanam apalagi kena fusarium. Nah, ini wajib dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah yang ada di situ dan juga membunuh jamurnya, teman-teman ya, patogen di situ. Nah, jangan pakai kohe, teman-teman ya. Pokoknya kalau tanah itu sudah bermasalah, jangan pakai kohe, hanya boleh kompos, teman-teman ya. Jadi misalnya ini bedengan nih, bekas bedengan. Terus teman-teman nanam apa semuanya terus-terusan aja, itu ternyata fusariumnya nggak hilang-hilang ya. Jadi pertama kali harus dirotari, teman-teman, dicangkul semua habis. Dengan catatan sebelum cangkul kita harus sebar, itu adalah kapur ya. Terserah teman-teman mau pakai apa, minimal per hektar itu 1 ton, teman-teman ya. Per hektar itu 1 ton minimal, teman-teman. Jadi kalau kita belum tahu tingkat keasaman di situ berapa, jadi usahain pakailah 1 ton untuk 1 hektar. Itu sebar semua, selahan, pokoknya semua, mau di bedengan, mau di jalan, semuanya disebar. Habis itu teman-teman panggil rotari ya, sewa. Kalau kita sewa di kelompok tani, sewa rotari habis ya, semuanya di rotari bersih, udah. Habis itu baru kita bentuk bedengannya, teman-teman ya. Nah, bentuk bedeng ini mempengaruhi juga fusarium. Jadi jaraknya, kalau biasanya teman-teman pakai 60, lebarin. Kalau saya sih mendingan cari aman 1 meter dulu. Kalau setiap kali di situ fusarium, teman-teman ya, minimal 80 lah gitu ya. Tapi kalau mau lebih aman ya 1 meter ya. Jadi 1 meter kita bikin bedeng. Setelah kita bikin bedeng, kita sebar tipis lagi kapur, teman-teman ya. Fungsinya apa? Untuk naikin pH yang ada di bedeng. Jadi nanti pH-nya bisa minimalnya 7. Karena apa? Jamur dan patogen akan kesulitan hidup kalau pH-nya di atas 7, teman-teman. Tapi kalau pH-nya asam-asaman terus, ya udah, pasti fusarium lagi gitu loh. Makanya kapurnya agak banyak, teman-teman. Jadi bisa memakai kurang lebih 1,5 ton per hektar untuk lahan yang sudah endemik dengan fusarium, teman-teman ya. Kemudian setelah kita nyebar kapur, bikin bedeng yang rapi dengan jarak yang lebih jauh, kemudian kita harus sediakan apa? Yaitu propamokap, teman-teman ya, bahan aktif propamokap. Nggak usah pakai kohe, percaya sama saya ya. Kita nggak usah pakai kohe, kita siapin propamokap
ya kita kasih digembor. Nah habis itu kita gembor semua bedeng, kita gemborin semuanya. Nah habis itu baru kita kasih pupuk dasar teman-teman ya. Setelah udah kita kasih pupuk dasar, baru teman-teman boleh tutup mulsa kalau teman-teman mau pakai mulsa ya. Nah Propamocap itu nanti kenapa saya nggak anjurin pakai Kohe dan juga Trichoderma ataupun Anfus gitu ya, agen-agen hayati lainnya, karena saya sampai sekarang itu masih setengah hati untuk menggunakan agen hayati teman-teman ya. Jadi kayak kita sebar kok kayak nggak ada perubahan ya, apalagi kalau tanah sakit gitu kok masih begitu, masih kena lagi, udah kasih Anfus, kasih Tricho, kasih Mycorrhiza masih juga gitu ya. Jadi mendingan apa ya, kita sebar kapur banyak-banyak. Nah ini cara pertama teman-teman. Ada lagi cara kedua ya. Cara kedua adalah kita dengan sekam ya. Dengan sekam ini kita harapkan nanti sekam itu ada kalsiumnya ada, kemudian silikanya ada. Kemarin kita udah bahas semua ya, kapur dan silika. Nah sekam ini kita sebar ya di selak-selaknya aja. Nah di selaknya ini kita sebarin agak banyak ya, agak tebel gitu maksudnya, baru kita bakar teman-teman ya, sehingga apa, nanti anget ini. Nah nanti jamurnya bisa mati teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman mau pakai basamit, tapi saya pikir basamit sudah nggak efisien lagi. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal. Mendingan kita kasih sekam ya. Kita jadi nanti akan memperbaiki struktur tanah dan juga drainasenya, karena sekam kan bisa nyerap air. Jadi nanti kalau ada kelebihan air, kita bisa sekam ini bisa bantu untuk nyerap kelebihan air itu teman-teman ya. Kemudian ketinggian bedengan. Nah ini penting, harus dibikin jangan seperti biasanya. Kalau biasanya cuma misalnya teman-teman cuma pakai segini gitu ya, tambahin lagi gitu, tambahin sedikit lah biar lebih aman teman-teman ya. Jarak ditambahin, bedengan ditinggiin, tinggal teman-teman mau gaya mana, pakai kapur atau pakai sekam. Kalau saya gimana? Sekam bakar ini ampuh teman-teman ya. Nanti silikanya bisa membantu kesuburan tanaman, dia punya kalsium juga untuk bantu neken aluminium dan logam berat lainnya ya, besi, dan juga dia bisa nyerap ekses air ya, kelebihan air di dalam tanah teman-teman, sehingga air pun tersedia, nanti akar nyenggol sini baru tetap dapat air ya. Jadi kita bakar di sampingnya, habis itu kita gali lagi rame-rame sini supaya sekam dan tanahnya gabung ya. Nanti itu fusariumnya bisa mati teman-teman ya. Propamocap gimana, perlu nggak kalau kita udah bakar? Kalau teman-teman masih ragu, mending siram lagi, nggak masalah ya kan, supaya lebih menjamin kita bebas dari fusarium teman-teman. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.